ini yang perlu teman-teman tahu juga, karena ini sistemnya seperti ini ya. Untuk inletnya itu lubang yang 2 itu teman-teman, bukan lubang yang tembus ke sini ya. Jadi untuk inletnya ini nggak ada lubang langsung teman. Inputnya yang masuk ke regul melewati sela-sela ini aja teman-teman, sela-sela drat ini 1700. Sekarang kita coba tes teman-teman. Ini kita tes gimana ya, gini kita mau coba buang anginnya apakah dia konstan. Nah teman-teman, jadi masih cepat ya kembalinya. Oke teman-teman, selamat bertemu kembali ya di channel Burning Hunter. Kali ini teman-teman kita mau review ya, dan perkenalkan juga sebuah regulator ya. Mungkin ini sudah teman-teman banyak yang tahu, bagi yang tahu ya mungkin sudah paham sistem regulator ini. Ini regulator terbaru ya teman-teman, nggak baru-baru amat juga, tapi ini baru buat saya karena saya mau mencobanya. Ini regulator Taiwan ya teman-teman, yang next gen. Ini sudah KD atau knockdown ya teman. Ini kita dapat kemarin dari Mas David Ipan ya. Kita mau coba performa regulator ini teman-teman. Kenapa saya tertarik dengan regulator ini? Karena saya ada melihat beberapa kelebihannya teman-teman. Terutama regulator ini sudah memakai knockdown teman-teman. Dia langsung knockdown di sini ya. Terus yang kedua, sealnya sudah double seal di drat yang ini. Terus di drat untuk apa ya namanya, teflonnya juga teflon dalam ya teman-teman. Perumahan di springnya itu juga ada 2 seal teman-teman. Jadi sangat tahan sekali untuk menahan tekanan tinggi ya. Terus yang ketiganya saya sukanya karena knockdown ini sudah bisa kita putar 360 derajat teman-teman. Jadi kalau kita mau paskan ke unit bentuk V seperti ini, tidak perlu kita ganjal-ganjal di sini atau kita akali ya. Sekarang sudah bisa teman-teman. Jadi langsung kita putar di sini aja. Di sini seperti ini teman-teman. Kita coba buka dulu ya. Jadi ini untuk kita menyesuaikan. Ini kita putar, longgarkan bautnya teman-teman. Baut L-nya ada 3 nih teman-teman, baut L-nya. Ini bisa kita putar sampai 360 derajat penuh teman-teman. Jadi kalau regul Taiwan biasa ya, itu kadang regulnya bisa rusak teman-teman karena kita nah ini teman-teman. Nah jadi yang kita putar ini aja, kita longgarkan. Nah ini nanti menyesuaikan bentuk V di unit kita. Nah seperti ini teman. Jadi kreatif sekali ya, menjawab setiap apa yang menjadi kendala kita selama ini terkait regulator.
Terus yang keempatnya teman-teman, ini ya, fuse-nya ini sudah besar teman-teman. Ini untuk inputnya, tekanan dari tabung ini sudah 7500 PSI teman-teman. Jadi kalau tekanan di tabung melebihi dari ini akan secara tiba-tiba meledak teman-teman. Jadi ledakannya di sini. Terus di regulatornya, di outputnya besarnya 3000 teman fuse-nya. Jadi kalau misalkan angin di output melebihi dari 3000 ini, jadi ini akan meledak teman-teman. Oke, nanti kita coba bongkar ya dalamannya teman-teman seperti apa, dan kita coba nanti memakai tester regul ini bagaimana sistem regul ini bekerja, apakah dia konsisten. Terus kita coba ukur dulu ya teman-teman berapa panjang. Sekarang kita mau coba ukur dulu teman-teman berapa panjangnya ini, biar teman-teman tahu juga untuk membeli regulator ini mencocokkan di panjang unitnya, larasnya seperti apa nantinya. Ini ya teman-teman, panjang keseluruhan dengan apa sih namanya nih, knockdownnya teman-teman, dari ujung sini ya. Kita coba ukur, ini dia teman-teman, 63,4 mili, jadi kurang lebih 6 cm ya teman-teman, 6 cm ya, 6 cm lebih. Kalau panjang keseluruhan dengan dratnya kira-kira, bukan kira-kira, ini sudah pasti ukurannya, ini 106,4, 10 cm lebih ya teman-teman. Kalau tanpa knockdown kita coba ukur ya berapa panjangnya tanpa adapter knockdownnya. Ini ya, nah 73,2 mili. Oke, seperti itu teman-teman. Ini bahannya, knockdownnya sudah stainless, ini bahannya juga stainless teman-teman. Ini sudah sangat tahan sekali ya. Terus dratnya ini ada 4 ulir teman-teman. Itu drat gas tengahnya. Terus ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 ulir ya teman-teman untuk knockdownnya. Jadi ini sangat recommended sekali ya. Masuk ke ini sudah 5 ulir. Jadi ini sangat kuat sekali, apalagi dia bahan stainless teman-teman. Terus bahan ini juga stainless ya, jadi tidak mudah gesek teman-teman. Terus yang ke selanjutnya kita mau bongkar ini regulator, kita mau cek dalamannya teman-teman. Kita mau lihat pistonnya, piston sama di springnya teman-teman. Ini kemarin kebetulan saya belinya kurang lebih di 750-an teman-teman, karena ini kemarin cuman di spring standarnya teman, sama tetapi untuk pistonnya sudah Sustapek teman-teman. Oke, kita coba buka ya. Pertama-tama ini yang kita buka teman-teman, untuk kita ngecek dalamannya ya. Oke, ini kita kendorkan juga teman-teman. Kendorkan dulu.
ada 3 baut ya. Ini nggak usah kita lepas sebenarnya teman-teman. Ini knopnya nih nggak usah kita lepas. Nah, jadi yang di depan bagian sini aja yang kita lepas ya. Kita longgarkan bautnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka ya. Nah, seperti itu teman. Masih belum longgar ya. Oke, kita coba cek dalamannya. Ini yang standar ya. Nah, jadi dia di sini tuh ada drat juga teman-teman. Drat untuk perumahan ini ya. Knopnya ini. Nah, ini dia kalau standar teman-teman. Sorry teman. Kalau standar, biar teman-teman tahu, ambil dulu spacernya lepas. Spacernya lepas ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Seperti ini susunannya. Ini susunan OP standar ya. 1800 teman-teman. Nah, ini kelebihannya teman-teman. Terus ini dia punya 2 seal teman-teman. Jadi nggak gampang bocor ya teman-teman. Nah, ini. Terus di depan ini ada 1 seal. Susah sekali ini fokus teman-teman. Nah, ini ada 1 seal. Nah, ini kebetulan ini di springnya yang standar ya, tapi dia yang hitam teman-teman ya. Ini susunannya untuk OP standar 1800. Dia sudah memakai Sustapek ya teman. Sustapek kan. Oke, itu ya pistonnya. Kita ukur pistonnya ini berapa panjangnya ya teman. 34,7 mili ya panjang keseluruhannya teman. Oke, itu ya. Terus ini teman, ini yang perlu teman-teman tahu juga, karena ini sistemnya seperti ini ya. Untuk inletnya itu lubang yang 2 itu teman-teman, bukan lubang yang tembus ke sini ya. Jadi untuk inletnya ini nggak ada lubang langsung teman. Jadi jalur input angin masuk dia itu melewati sela-sela drat ini aja teman-teman, ulir drat ini aja. Bukan tidak ada secara khusus lubangnya langsung tembus ke sana. Sekarang kita buktikan ya kalau ini benar-benar tidak ada lubang langsung ke sana. Nah, ini cuma lubang buat kita buka seperti ini aja teman-teman. Nah, kita buka ya. Jadi cara bukanya seperti ini. Kita putar. Putar ya teman-teman. Ini bisa dibuka teman-teman. Jadi ini kita putar dulu bautnya ini. Kita buka sampai atas. Setelah melewati seal, karena di situ ada sealnya teman-teman.
di depannya sini ada sealnya. Setelah melewati seal baru kita tarik nanti, nggak usah kita putar lagi kalau sudah rasanya sudah loss ya. Nah ini sudah loss nih teman-teman, sudah loss berarti dia sudah melewati sealnya. Jadi ini kita tarik nanti, tar dulu ya. Sekarang kita tarik teman-teman, kita jepit, kita tarik. Nah, oke, dikit lagi. Nah ini dia teman-teman. Jadi di sini ada seal ya teman-teman. Kita cek. Nah di perumahan sini ada sealnya teman-teman. Ini ada seal nih dalam sini. Nah jadi baut yang ini tadi benar-benar menutup teman-teman. Ini jadi tidak ada lubang ya, langsung nembus ke chamber. Jadi dia tertutup sekali. Jadi angin inputnya yang masuk ke regul melewati sela-sela ini aja teman-teman, sela-sela drat ini masuk ke dalam. Jadi nggak lewat sini ya, karena ini nggak ada lubang, tertutup sama sekali. Nah, jadi itu yang kita mau coba nanti, apakah regul ini benar-benar bisa berfungsi dengan normal dan naiknya bisa konstan. Kalau sistem seperti ini apakah dia agak lambat? Nggak apa-apa lambat teman-teman kalau memang dia tetap konsisten ya, tidak berubah nanti anginnya. Ini fungsinya kemarin teman-teman, kita tahu dari penjualnya, fungsinya ini biar tekanan input tidak langsung bertekanan tinggi, misalkan 3000 ya di tabung. Kita pasang di chamber. Jadi maksud tujuan ini untuk menghambat angin secara spontan ya masuk ke chamber, dan kalau secara spontan masuk ke chamber dengan tekanan angin yang sangat tinggi, dia bisa merusak ini teman, teflonnya, karena tekanan ini tinggi ya, angin yang di dalam tabung. Jadi ini fungsinya teman-teman, baut ini yang tidak dihubungkan, konekkan langsung dengan lubang secara tembus ke sini. Jadi fungsinya itu ya, jadi angin itu secara perlahan dari knockdown ini masuk, tidak langsung yang secara spontannya menabrak ini, enggak. Jadi dia secara perlahan masuk lewat sini. Rembesannya mungkin merembes anginnya lewat sini saja. Jadi tujuannya seperti itu ya teman-teman. Jadi konsepnya untuk menjaga teflon ini tetap utuh dan awet ya teman-teman kegunaannya. Jadi kita coba pasang lagi, kita masukkan lagi bautnya teman-teman. Kita masukkan lagi. Oke, sekarang kita mau tes ya teman-teman. Sudah kita pasang nih, kita mau pakai tabung besar ini. Kita coba tes pasang di sini ya. Kita mau tes konsistennya teman-teman. Kalau sistem regul knockdown seperti ini, oke kita pasang ya. Ini tabung besar, kebetulan ada anginnya sudah teman-teman. Oke, kita mau cek ya berapa outputnya. Nah, udah masuk ya teman. Oh, tadi terubah ya teman. Susunan di springnya oleh saya. Jadi di sini 1700 saja teman.
Tes ya, kita coba tes dulu ya. Ini inputnya nih 2000 tuh, angin ditabung masih 2000, outputnya ini ya 1700 ya. Oke, 1700. Sekarang kita coba tes teman, ini kita tes gimana ya, gini kita mau coba buang anginnya apakah dia konstan. Nah teman-teman, jadi masih cepat ya kembalinya biarpun sistemnya seperti itu. Kita coba lagi. Nah teman-teman, masih di 1700. Oke, kita coba lagi. Nah masih konsisten ya, masih konstan teman-teman. Coba lagi, kita coba buang banyak. Nah tetap ya, jadi nggak ngaruh ya untuk baut yang di dalamnya tadi, inletnya. Jadi dia tetap cepat saja, konstan. Sedang kita coba berapa menit, apakah dia ada perubahan untuk outputnya. Ini masih tetap di 1700 ya. Kita lihat anginnya berapa ini, masih di 2000-an ya, kurang dikit teman-teman. Oke, kita coba cek, masih ya 1700. Kita coba lagi buang. Nah tetap konstan ya teman-teman. Itu ya teman-teman, tetap di 1700. Coba lagi. Nah tetap ya, itu teman-teman. Jadi regulator ini kesimpulannya sistemnya knockdown sudah bagus, performanya juga sudah mantap ya. Jadi perlu saya informasikan juga teman-teman, kita buang anginnya dulu ya. Kita lepas dulu dari tabung. Oke. Nah, ini sudah saya lepas tabungnya, ini masih tertahan ya. Outputnya masih di 1700 ya. Nah ini juga teman-teman, kalau kita lepas ini, melepas misalnya kalau kita bongkar pasang baut yang di dalam ini, kalau kita mau menutupnya kembali teman, kita memasang kembali, jangan terlalu kencang juga teman, kasih longgar sedikit, jangan terlalu full dikencangin. Karena kalau full dikencangin, angin yang ditabung ini nggak bisa masuk ke outputnya teman, ke chamber. Jadi harus dilonggarkan dulu, baru angin dari tabung ini bisa masuk. Jangan terlalu pisit teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu informasinya. Kita buang dulu aja. Jadi ya tergantung teman-teman sendiri yang menilai mau milih seperti apa ya. Karena simpelnya teman-teman, kenapa kita memakai regulator langsung ke knockdown, biar nggak terlalu panjang teman-teman. Unit kita nggak terlalu panjang ya. Kalau memakai knockdown yang biasa, kita harus membeli sambungannya lagi, adapternya sekitar sini-sini teman, baru ke knockdownnya. Kalau ini kan langsung, jadi 6 cm jatuh kita. Nanti kita pasang ya di unit kita.
karena ini nanti di unit Negarunting teman-teman. Oke, cukup sekian. Itu dia ya. Regulator terbaru dari Mas David Ipan, regulator knockdown ya, Taiwan. Mantap. Sampai jumpa kembali teman-teman, semoga menjadi referensi untuk teman-teman semua. Terima kasih.